Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, dan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kalian menonton videonya, alangkah baiknya kalian pencet tombol subscribe di kanan bawah ini dan nyalakan loncengnya, karena kalau tidak, tangan kalian bisa gatal-gatal. Oke, enjoy to video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan multimedia menurut Luther Sutopo. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam materinya. Yang pertama yaitu tahap pengembangan multimedia menurut versi Luther Sutopo. Yang pertama ada konsep, desain, material collection, assembly, testing, dan distribution. Oke, yang pertama yaitu konsep. Dalam konsep tersebut itu harus menentukan tujuan yang meliputi identifikasi audiens, macam-macam aplikasi seperti presentasi interaktif dan lain sebagainya. Tujuan aplikasi itu sendiri yaitu untuk mendapatkan informasi, hiburan, pelatihan, dan lain-lain, dan spesifikasi umum. Di dalam konsep juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahapannya, yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan tersebut berpengaruh terhadap nuansa multimedia sebagai pencerminan identitas dari organisasi yang menginginkan informasi sampai pada audiens. Yang kedua, memahami karakteristik user, yaitu kemampuan audiens sangat dipengaruhi desain sehingga multimedia dapat dikatakan interaktif. Oke, selanjutnya ada desain. Membuat spesifikasi yang secara rinci mengenai arsitektur proyek, gaya dan kebutuhan material untuk proyek. Melakukan authoring system. Bentuk authoring system yaitu meliputi outlining, storyboarding, flow charting, modeling, yang terakhir scripting. Macam-macam perancangan dalam desain. Yang pertama ada desain berbasis multimedia. Desain ini dikembangkan dari metode perancangan pembuatan film menggunakan storyboard. Saat ini, karena multimedia memerlukan aspek interaktif, sehingga perlu dilengkapi dengan flowchart. Yang kedua, desain struktur navigasi. Memberikan gambaran link dan dari halaman satu ke halaman lain. Digunakan pada multimedia non-linear dan diadaptasi dari sistem web. Yang ketiga, ada desain berorientasi objek. Adalah metode perancangan di mana komponen multimedia dinyatakan sebagai objek. Nah, selanjutnya, perancangan yang baik dalam desain tersebut harus diperhatikan. Perancangan yang baik yaitu dengan menghubungkan ketiga metode yang sebelumnya saya jelaskan, sehingga mendapatkan gambaran dan pemahaman yang lengkap. Contohnya seperti pembuatan storyboard dilengkapi dengan desain struktur navigasi agar mendapatkan struktur sistem secara keseluruhan. Nah, desain berbasis multimedia. Storyboard digunakan untuk multimedia linear. Flowchart view melengkapi storyboard untuk multimedia non-linear atau interaktif, dan multimedia yang menggunakan banyak percabangan. Mengenai storyboard itu sendiri, storyboard merupakan gambaran dari cerita yang dibuat, maka harus mudah dimengerti oleh semua pihak. Merupakan rangkaian gambar manual yang dibuat secara keseluruhan sehingga menggambarkan suatu cerita. Merupakan deskripsi dari setiap scan yang secara jelas
menggambarkan objek multimedia serta perilakunya. Manfaat storyboard itu sendiri yaitu yang pertama, bagi pengembangan dan pemilik, berfungsi sebagai visual test yang pertama-tama dari gagasan secara keseluruhan dapat dilihat apa yang akan disajikan. Bagi staf pembuatan, merupakan pedoman dari aliran pekerjaan yang akan dilakukan. Manfaat bagi sponsor, yaitu gambaran dari satu multimedia yang akan diproduksi. Pembuat storyboard, yaitu untuk animasi yang kecil, dibuat oleh produser dan dibantu oleh animator. Dan untuk perusahaan yang besar, ada departemen khusus storyboard itu sendiri. Selanjutnya ada flowchart view. Disebut juga diagram tampilan, adalah diagram yang memberikan gambaran alir dari suatu scene atau tampilan ke scene lainnya. Digunakan untuk pengembangan multimedia interaktif. Hal yang terdapat di dalam flowchart view. Dalam flowchart view dapat dilihat komponen yang terdapat dalam suatu scene dengan penjelasan yang diperlukan. Transisi dari scene ke scene lainnya disebutkan. Di samping hubungan antara satu scene dengan scene lainnya yang dinyatakan dengan garis berikut tanda panah. Hotkey dapat berupa teks, image, atau button yang digunakan untuk menghubungkan scene satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada desain struktur navigasi. Desain struktur navigasi tersebut meliputi yang pertama, linear navigation model. Yang kedua ada hierarchical model. Yang ketiga ada spoke and hub model. Yang keempat ada full web model. Linear navigation model itu sendiri digunakan sebagian besar oleh multimedia linear. Informasi diberikan secara sekuensial dimulai dari suatu halaman, menggunakan satu halaman untuk masuk atau keluar aplikasi. Contoh penggunaannya seperti presentasi, aplikasi komputer biasa, aplikasi komputer based training, aplikasi yang memerlukan informasi berurutan. Selanjutnya ada hierarchical model. Diadaptasi dari top-down design. Konsep navigasi ini dimulai dari satu node yang menjadi halaman utama atau halaman awal. Dibuat beberapa cabang dari halaman utama ke cabang level 1, dan jika diperlukan dapat dibuat beberapa cabang lagi dari level 1. Dapat dilihat sebagai tree. Selanjutnya ada spoke and hub model. Hub dinyatakan halaman utama yang mempunyai hubungan dengan setiap node. Setiap node dapat berhubungan kembali ke halaman utama. Dalam model ini hanya terdapat dua macam link, yaitu dari halaman utama ke halaman tertentu, dan dari halaman tersebut kembali ke halaman utama. Terakhir ada full web model. Memberikan kemampuan hyperlink yang banyak, digunakan untuk menyediakan user supaya dapat mengakses semua topik ke subtopik dengan cepat. Kelemahannya, user dapat kehilangan cara untuk dapat kembali ke topik sebelumnya. Desain berorientasi objek sering digunakan pada sistem dengan interaktif lebih kompleks dan besar. Adapun pedoman pembuatan desain berorientasi objek, yaitu yang pertama, menentukan metode dalam kelas. Objek dengan sejumlah banyak seakan dapat diaplikasikan secara spesifik
membatasi untuk res. Yang kedua, kedalaman struktur pewarisan. Makin dalam kelas yang terdapat dalam hierarki, maka makin banyak jumlah metode sesuai dengan pewarisannya, sehingga desain makin kompleks. Yang ketiga, jumlah turunan. Jumlah turunan yang banyak akan mempengaruhi kelas dalam desain. Yang keempat, respon untuk kelas. Bila jumlah metode diharuskan memberikan jawaban suatu message, testing dan debugging dari suatu objek menjadi lebih rumit. Yang kelima, kekurangan ikatan metode. Ikatan suatu metode diperlukan karena pembuktian dalam objek. Perancangan screen atau perancangan visual. Yang perlu diperhatikan pada perancangan screen: 1. Tidak boleh melebihi 3 window dalam satu screen. Kecepatan yang dimiliki oleh tampilan. 3. Tidak boleh menampilkan banyak teks pada satu screen. 4. Tampilan dari awal hingga akhir harus konsisten. Yang kelima, buton diletakkan sedemikian rupa sehingga user mudah memahami isi tampilan secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat desain visual, yaitu yang pertama ada kejelasan visual, konsistensi, dan yang terakhir ada estetis. Kejelasan visual. Tampilan visual tidak boleh memberikan kesan ambigu, yaitu bahwa tampilan visual harus jelas dan tidak membingungkan user. Persyaratan kejelasan visual. Yang pertama ada kesamaan. Dua bentuk visual mempunyai properti kelihatan dimiliki oleh keduanya. Yang kedua ada pendekatan. Dua bentuk visual memiliki properti yang dimiliki bersama-sama. Yang ketiga, penutupan. Bentuk penutupan dapat menutup suatu area yang sama. Dan yang terakhir, kontinuitas. Suatu bentuk visual akan terhubung dengan bentuk berikutnya menurut garis lurus. Yang berikutnya ada konsistensi. Hal yang perlu diperhatikan agar desain selalu konsisten. Itu yang pertama, penggunaan warna pada elemen yang sama harus sama, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Yang kedua, pesan dari sistem ditampilkan pada lokasi tertentu secara logika. Yang ketiga, posisi menu sebaiknya diletakkan pada lokasi yang sama, sehingga user tidak selalu mencari-cari untuk menemukannya. Yang terakhir, penggunaan icon dan simbol harus sama untuk operasi yang sama. Selanjutnya ada estetis. 1. Desain multimedia harus komunikatif dan estetis. Yang kedua, prinsip dari estetis, dasar layout user inference. Kesatuan. Elemen-elemen dasar harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga merupakan kesatuan informasi. Keseimbangan. Elemen-elemen desain harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan atau balance untuk setiap halaman maupun secara keseluruhan. Contohnya seperti penempatan menu utama di sebelah kanan merupakan contoh yang tidak seimbang karena tidak layak bagi mata user tertuju pada sebelah kanan dari bidang layout untuk mencari menu utama. Selanjutnya ada irama. Garis irama atau grid vertikal dan horizontal digunakan untuk menempatkan elemen desain yang diatur dalam bentuk simetris maupun asimetris. Selanjutnya ada kontinuitas. Informasi dapat dikatakan kontinu dengan harmonis bila tampilan mencerminkan kesinambungan dari suatu bagian ke bagian lain. Terakhir,
kontinuitas dapat dibuat dengan membuatkan halaman mempunyai gaya, bentuk, atau warna yang memberikan pengguna merasakan kesinambungan dengan halaman lainnya. Selanjutnya ada material collecting. Yang pertama, pengumpulan data, dan yang kedua, pada tahapan ini dilakukan pengumpulan bahan seperti clip art, image, animasi, audio, berikut pembuatan grafik, foto, audio, dan lain-lain yang diperlukan pada tahapan selanjutnya. Dan yang terakhir, cara untuk mendapatkan bahan dari sumber-sumber lain seperti library, bahan yang sudah ada pada pihak lain, atau pembuatan khusus yang dilakukan oleh pihak luar. Yang selanjutnya ada assembly. Pada tahapan ini, seluruh objek multimedia mulai dibuat. Pembuatan objek menurut storyboard, flowchart view, struktur navigasi, atau diagram objek yang berasal dari tahap desain. Pekerjaan ini dilakukan dengan memasukkan isi material ke dalam screen seperti apa yang terdapat dalam desain. Selanjutnya ada testing. Testing dilakukan setelah selesai tahap-tahap pembuatan dan seluruh data selesai dimasukkan. Pertama, dilakukan testing secara modular untuk memastikan apakah hasilnya seperti yang diharapkan. Hal yang harus dipertimbangkan apakah user merasakan kemudahan serta manfaat dari aplikasi tersebut dan dapat menggunakan sendiri. Distribution. Produk multimedia siap untuk dipergunakan. Apabila aplikasi menggunakan CD-ROM, maka aplikasi diperbanyak dan disebar ke seluruh user. Pada tahap ini juga merupakan tahap di mana evaluasi terhadap suatu produk multimedia dilakukan. Dengan dilakukannya evaluasi akan dapat dikembangkan sistem yang lebih baik di kemudian hari. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai pengembangan multimedia menurut Luther Sutopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.